Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di video saya kali ini. Kita akan membahas salah satu konsep pemodelan ya, yaitu exponential growth with stocking or harvesting ya. Atau ini adalah pertumbuhan eksponensial dengan adanya penyediaan dan pemanenan. Nah, stocking dan harvesting ini adalah dua istilah yang berbeda ya. Stocking kita artikan sebagai penyediaan, sedangkan harvesting sebagai pemanenan, di mana stocking itu adalah upaya untuk meningkatkan populasi agar tidak punah. Jadi ketika laju penurunannya dirasa terlalu besar gitu dalam suatu populasi dan menuju kepunahan gitu, itu kita perlu intervensi gitu dengan adanya penyediaan atau stocking tadi. Jadi stocking ini sifatnya menambah populasi yang ada ya. Sedangkan harvesting atau pemanenan adalah suatu upaya untuk mengambil sebagian dari populasi yang melimpah dalam rangka menjaga populasi tersebut dari pertumbuhan yang tidak terkendali atau kita sebut sebagai overpopulation ya. Jadi ada kalanya dalam suatu populasi, biasanya ini hewan, misalkan ikan atau rusa. Nah, itu populasinya sangat tidak terkendali, kemudian ruangnya juga sedikit, maka kita perlu mengambil sebagian dari populasi tersebut, tapi kita tetap memperhitungkan bahwa pemanenan tersebut tidak membuat populasinya malah jadi punah. Jadi dalam harvesting juga hati-hati ya, kita jangan mengambilnya terlalu banyak ya, nanti malah menyebabkan kepunahan juga. Nah, dalam satu populasi ini, dua istilah ini ya, stocking dan harvesting ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya, karena tujuannya juga beda. Yang satu ini stocking itu menambah ya jumlah populasi yang ada, sedangkan harvesting itu mengambil. Jadi harvesting adalah mengurangi, justru ya, mengurangi populasi. Nah, diagram stocking ya atau penyediaan ini kita nyatakan seperti ini ya, di mana A-nya ini adalah nilai stockingnya ya. Nah, nilai stockingnya kalau misalkan populasi hewan gitu ya, atau manusia gitu, itu kita nyatakan saja sebagai bilangan bulat ya. Nah, kemudian di sini ada 6% sebagai laju ya. Kalau yang keluar dari populasinya berarti ini laju penurunan ya. Maka tadi kan stocking ini digunakan ketika laju penurunannya besar gitu ya. Misalkan ini dirasa cukup besar 6% untuk populasi tertentu gitu ya. Jadi kita perlu adanya stocking, penambahan ya. Penambahan ini jadi langsung bentuknya bilangan bukan laju gitu ya. Nah, dari diagram ini kita nyatakan ke dalam formula, berarti PT gitu ya, P yang akan datang sama dengan P yang sebelumnya, jumlah populasi sebelumnya dikurangi dengan perkalian antara laju penurunan dengan populasi sebelumnya ditambahkan dengan A. Nah, di sini ya, ini notasi stockingnya di sini, di akhir saja. Kalau mau di awal juga nggak apa-apa. Nah, contoh stocking ini kita ingin memprediksi ya suatu populasi ya di mana kita menambahkan 9 individu ya ke dalam populasi tersebut setiap tahun. Jadi setiap tahun ketika misalkan lajunya berkurang, kita malah nambah 9 individu ya kepada populasi tersebut. Nah, cranes ini semacam burung ya, sejenis burung. Jadi kalau kita misalkan buat diagram populasinya, maka ini ada yang masuk 9. Ini adalah stockingnya ya. Stocking, ini stoknya 9. Kemudian masuk ke populasi ini, tapi dia punya laju penurunan sebesar 6% ya, jadi dikurangi ya, panahnya keluar. Nah, maka secara matematis ini dituliskan seperti ini. Nah, kemudian kalau contoh harvesting seperti apa? Nah, harvesting ini misalkan contohnya pada ini ya, pada rusa ya. Jadi katanya misalkan ada populasi rusa ya. Kalau misalkan tanpa dipanen, dia pertumbuhannya akan 2 kali lipat ya setiap 3 tahun. Ya, jadi kalau misalkan ditulis dalam bentuk matematis, ini misalkan kalau kita punya pada saat ini populasinya 1.000.000 rusa, maka 3 tahun yang akan datang itu akan 2 kali lipat, akan jadi 2 juta rusa. Ya, kalau misalkan dilanjutkan berarti ini pasti
P6-nya 2 kali lipatnya lagi dari yang sebelumnya. Ya, 4 juta. Ya, misalkan P6 karena setiap 3 tahun ya, 2 kali lipat dari populasi yang sebelumnya. Ya, ini jadi 4 juta rusa. Nah, banyak banget kan ya gitu. Sedangkan predatornya misalkan tidak sebanyak itu gitu. Maka kita harus memanen si rusa ini ya, mengambil sebagian. Nah, ini kalau tanpa pemanenan formulanya seperti ini ya. Tapi dengan adanya pemanenan, ya misalkan ini ditentukan ternyata laju pertumbuhannya memang tinggi 26% ya. Nah, ini kita panen sebesar A. Ya, kita ambil keluar sebesar A. Maka formula setelah dipanen ini seperti ini ya. Nah, ini di latihannya bisa kalian coba ya. Ini simple saja dan bisa langsung dipraktekkan di Excel ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Ini ada formula yang lebih umum daripada formula yang tadi ya, yang manual dengan eksponensial ya. Nah, berawal dari formula yang eksponensial tadi, kita punya PT sama dengan atau populasi yang akan datang sama dengan populasi sebelumnya ditambah dengan perkalian antara laju dengan populasi sebelumnya ditambah dengan A. Nah, dalam hal ini karena A-nya positif, maka ini kita nyatakan mungkin kasusnya untuk stocking ya. Nah, kalau untuk yang harvesting ini kalian tinggal ganti saja ini jadi min A ya. Tapi untuk formula yang lebih umum kita pakai saja ini ya. Nah, artinya kalau misalkan ini kita punya faktor, sama-sama punya faktor ya, PT-1, di sini juga ada PT-1, maka kita keluarkan faktor PT-1-nya ya, dan akan ada faktor 1 plus R ya. Kalau dikembalikan ini jadi kembali lagi ya, PT-1 dikali ditambah R kali PT-1 ditambah A ya. Kemudian kita substitusikan waktunya ya, mulai dari T1. Kalau T1 berarti ininya kan P0 tambah A, kalau T-nya 2 kita akan punya seperti ini ya. 1 ditambah R kali P1 tambah A, kalau P-nya 2 akan seperti ini ya. Nah, kemudian P1 ini tadi sudah kita cari ya, kayak gini. Jadi ini tinggal substitusikan aja. Kita masuk ke sini ya, ke dalam kurung siku, kemudian plus A ya. Nah, di sini perhatikan ada 1 plus R ya. Faktor 1 plus R kalau kita keluarkan ini jadi kuadrat perkalian ya. Berarti tinggal 1 plus R kuadrat dikali P0 ditambah 1 plus R kali A plus A ya. Jadi ini kita kalikan ke sini. Yang ini kemudian kita kalikan ke A. Ya. Nah, kalau P3 kita akan punya seperti ini. Nah, tapi P2-nya juga sudah diketahui yang tadi. Ini yang P2 ini ya, yang di akhir kita substitusikan ke sini. Ya. Maka kita akan punya, ini kalau kita distribusikan, ini jadinya seperti ini ya. 1 plus R pangkat 3, ya ini jadi pangkat 3, ya ini jadi kuadrat. Kemudian ini pangkat 1, ininya plus A, ya terakhirnya. Dan kalau kita punya T sama dengan 4, maka, nah ini bentuknya seperti ini. P3-nya juga sudah kita ketahui yang ini. Maka ya ini kita tinggal substitusikan ke sini. Ya, jadi terus secara rekursif itu akan memuat faktor yang sebelumnya ya. P4 memuat P3, P3 memuat P2 gitu, P2 memuat P1, P1 memuat P0 ya. Nah, kemudian ini ternyata membuat pola gitu ya. Nah, kalau P4 berarti seperti ini ya. Setelah kita distribusikan. Nah, artinya ini kita rangkum. Oh, ternyata sampai P4 bentuknya seperti ini. Maka secara umum
ini bisa kita nyatakan PT, ini yang T-nya ya, maka ini juga yang pangkat ini juga merepresentasikan sama ya nilainya, gitu, P0. Kemudian kalian lihat, yang ini berkurang 1, ya, yang asalnya 4, ini jadi menjadi 3, artinya ini jadi T-1, yang ini T-2, sampai seterusnya. Ini di sini ada sebetulnya 1 plus R pangkat 0. Yang ini kan pangkat 1 ya, ujung-ujungnya, kemudian ini pangkat 0. Ya. Nah, ini terus berkurang. Nah, sehingga kalau kalian lihat, di sini kita akan punya deret apa? Masih ingat geometri ya? Geometri. Nah, deret geometri ini karena semuanya memiliki faktor A, saya keluarkan faktor A-nya ya, sehingga yang merepresentasi deretnya hanya ini. Ya, ini tidak akan saya jelaskan secara mendetail ya, kalian bisa buka buku kalkulus 2 gitu ya untuk mengetahui asal muasal deret geometri ini. Nah, setelah ini kita sederhanakan lagi, karena ini di penyebut ternyata bisa menjadi R ya. Nah, kalau di pembilang nggak bisa karena ini berpangkat. 1 plus R-nya kita pangkatkan T ya, jadi nggak bisa itu disederhanakan lagi. Oke, jadi seperti ini ya rumusnya. Nah, sehingga kita akan punya dua bentuk formula untuk pertumbuhan populasi ya. Yang pertama, yang DDS ya, atau Discrete Dynamical System. Ya, sistem dinamik diskritnya seperti ini. Kemudian kalau yang pakai explicit formula atau formula umum seperti ini. Kalau yang dengan pemanenan ini kita sebut sebagai Affine model ya, dia boleh stocking atau harvesting ya, penyediaan atau pemanenan. Ini kayak gini ya DDS-nya, kemudian yang formula umumnya yang tadi sudah kita cari ya. Nah, ini saya kasih catatan. Jadi kalau penurunan populasinya kan itu lajunya, laju R-nya negatif ya. Jadi ini tinggal substitusikan aja R-nya jadi min R. Jadi yang ini jadi min R, yang ini juga jadi min R. Di sini juga jadinya 1 min R. Ini juga 1 min R. Ini juga 1 min R pangkat T gitu ya. Tinggal merubah itu saja. Nah, contoh penggunaan formula umum ini yang pertama adalah kita ingin mencari jumlah populasi pada tahun ke-T ya. Jadi misalkan di sini kita punya laju penurunan sebesar 6 tahun, ini decline itu penurunan ya. Berarti R-nya secara matematis min 0,06. Kemudian populasi pada tahun 1980 adalah 50. Berarti ini nilai awal ya. Dan A-nya atau kira-kira ini apa? Stocking atau harvesting? Stocking ya, karena tadi laju penurunan ya, kita menambah 9 individu ya terhadap populasi tersebut. Nah, yang ingin dicari adalah P13. Berarti P13 ini pada tahun 93 ya, kalau kita hitung dari 1980. Ya, artinya T-nya sama dengan 13, kemudian kita tinggal substitusikan ke dalam formula tadi. Ya, T-nya P13, kemudian R-nya min 0,06, pangkat berapa? Pangkat 13. Ya, karena ini harus sama dengan pangkat ini. Ya, dikali nilai awalnya 50, kemudian penambahannya 9, kemudian ini diikuti saja ya, tadi R-nya 0,06, kemudian ini T-nya 13. Dengan menggunakan kalkulator, nah ini diperoleh ternyata pada tahun 1993 atau 13 yang akan datang, burung tersebut ya, cranes itu populasinya mencapai 105 dari yang asalnya 50 ya. Jadi naik ya. Jadi tidak punah, yang harusnya kalau misalkan laju penurunan tadi kan penurunannya lumayan ya, 6%. Penurunannya 6% ya. Harusnya kan dia turun ya menuju kepunahan, tapi dengan penambahan si stocking 9 ini dia malah naik, yang asalnya 50 menjadi 105. Begitu ya fungsinya stocking.
Nah, kalau yang kedua ini kita mencari nilai A-nya, justru kita mencari nilai penambahannya, harus nambah berapa sih gitu ya. Nah, misalkan kita mau nih ujung-ujungnya ini di 135 pada tahun 93, jadi lebih dari yang tadi. Kalau tadi kita cuma dapat 105 ya. Oke, padahal ini targetnya 135 ya. Dengan laju yang sama, nilai awal yang sama, T juga yang sama gitu. Tapi kita pengen tahu harusnya nambahnya berapa sih gitu ya. Berarti yang kita nyari adalah A ya, nilai stockingnya. Nah, dengan cara yang sama, ini kita langsung saja ya, PT-nya ini yang mau dicapai targetnya. Jadi saya tulis aja target 135, ini langsung substitusikan ya berdasarkan angka-angka yang diberikan. Kemudian A-nya dibiarkan, kita gunakan kalkulator. Ya, dengan menggunakan kalkulator ternyata ini diperoleh A sebesar 12,23 ya. Jadi ya kita kalau misalkan ini kita bulatkan ke atas saja ya. Kalau dibulatkan ke bawah juga boleh sih ya, tergantung orang yang memodelkan. Nah, yang ini dibulatkan ke atas, jadi kita kalau mau mencapai 135 individu ya, di tahun 1993 itu harus penambahannya 13. Jadi yang tadi nambah 9 itu belum cukup ya. Nah, ini silahkan latihannya dikerjakan ya, ada 2 nomor ya untuk mengasah pemahaman ya. Saya cukupkan video kali ini, semoga kalian paham ya materinya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.